Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-19 ya. Jadi di pertemuan ke-19 ini kita sudah masuk ke menceritakan kembali isi teks biografi. Ya. Jadi isinya itu teks biografi mau kita ceritakan. Bagaimana cara menceritakannya? Apakah seperti kalau kita mendongeng? Apakah seperti kita membacakan dongeng di depan kelas? Atau disampaikan secara lisan? Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari di menyajikan teks biografi dengan berbagai pola. Nah, di sini, jadi polanya kemarin itu yang kita bahas ada dua. Menyampaikan atau menuliskan teks biografi dengan pola narasi, kemudian menyampaikan teks biografi dengan dialog, dan yang ketiga gabungan narasi dengan dialog. Materi kita sebenarnya hari ini tidak terlalu panjang sih, sedikit saja, namun kalau tugasnya banyak, tapi saya tidak kasih tugas karena sudah ada khusus materi ini. Nah, perhatikan. Naya bisa membacakan kegiatan 1? Iya, Pak. Silahkan. Kegiatan 1. Menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Pada bagian terdahulu, kamu sudah belajar menyajikan penggambaran karakter unggul tokoh dengan pola penyajian yang berbeda. Pola penyajian secara narasi penuh dapat kamu lihat contohnya pada biografi B.J. Habibie. Sementara itu, pola penyajian campuran antara naratif dan dialog dapat kamu lihat pada biografi George Sah. Sekarang berlatihlah untuk mengubah pola penyajian teks biografi dengan mengerjakan tugas berikut ini. Oke, ya. Nah, kita di sini disuruh melihat pola penyajian secara narasi penuh. Maksudnya secara narasi penuh itu tidak ada dialognya, ya. Tidak ada dialog. Nah, perhatikan, kita ke biografi B.J. Habibie dulu. Saya carikan dulu B.J. Habibie. Ya. Nah, coba perhatikan. Ini biografinya B.J. Habibie. Ya. Itu kalau kita baca tidak ada dialog. Hanya menceritakan ceritanya dalam bentuk narasi. Yaitu memaparkan secara rinci kejadian-kejadian yang dialami B.J. Habibie. Mulai dari lahirnya, pendidikannya, prestasinya. Ya, kita bisa lihat di sini misalnya lahir di Parepare, itu tepatnya pada tanggal sekian, nama ibunya, nama bapaknya, bahkan istrinya, nama anaknya dipaparkan di paragraf pertama. Itu ya. Di sini keluarganya. Nah, di sini tidak ada dialog yang terjadi. Ya, karena dalam biografi itu kita bisa menggunakan pihak ketiga
dalam bentuk dialog untuk menceritakan orang tokoh yang dibuatkan biografinya. Nah, lihat di sini tidak ada di dialog. Sampai selesai kita baca tugasnya. Nah, kalau di Georgesa itu ada dialog. Nah, pola penyajian campuran antara naratif dan dialog dapat kamu lihat pada biografi George Sah. Oke, kita cari dulu George Sah. Kita cari teksnya George Sah. Oh, bukan, di bawahnya kayaknya ini. Oh, berarti kita buku-buku siswa George Sah ya. Oke. Berarti dia di atas. Masih jelas dilihat ini di layarnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita cari dulu biografi George Sah. Nah, ini. Nah, di buku tadi dikatakan bahwa bacalah biografi B.J. Habibie. Kalau biografi B.J. Habibie itu menggunakan pola penyajiannya dituliskan dalam bentuk narasi full tanpa dialog. Nah, bagaimana dengan si George Sah? Kalau di buku kita disuruh membaca biografi George Sah, si jenius dari Papua, di mana biografinya dituliskan secara narasi dan dialog. Yang manakah dialognya, yang manakah narasinya? Silahkan disimak. Nah, di sini kita dengan jelas bisa melihat yang mana dalam bentuk narasi. Kalau kalian mengingat bagaimana penulisan dialog atau percakapan, kan ada petunjuk khususnya kalau menuliskan dialog. Yang pertama, namanya. Ya, itu kalau dalam bentuk percakapan. Kemudian spasi, titik 2 spasi, baru tanda petik 2. Tanda petik 2 itu mengawali kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Kemudian diakhiri dengan tanda petik. Nah, di antara tanda petik itulah apa yang diucapkan si penutur. Nah, sekarang perhatikan, kita cari ciri-cirinya tanda petik ya. Nah, ini ada. Nah, tapi ini istilah. Nah, kita cari di sini. Ada pernah saya dapat itu. Nah, ini. Tanda petik pertama diakhiri tanda petik ya kedua. Ya. Semua anak mama tidak manja dengan uang. Sebab kami tidak punya uang, kata Mama Nels. Berarti yang berdialog ini adalah ya, yang mengeluarkan kata-kata ini adalah Mama Nels. Inilah yang penyajian yang kedua, yaitu dalam bentuk dialog. Kalau narasi tadi sudah. Nah, sekarang di sini kita disuruh semua yang dialog dalam wacana biografi tokoh George ini mau dihilangkan, mau dibuatkan dalam bentuk narasi full semua. Ini ada lagi dialog. Ya. Nah, itu mau dihilangkan. Nah, ini lagi, saya tertarik fisika sejak SMP. Nah, di sini kita bisa ganti dalam bentuk narasi.
Georgesa tertarik fisika sejak SMP. Ya. Dia tidak punya alasan khusus kenapa ia suka belajar fisika. Ya, ini saya buatkan narasinya. Namun pada dasarnya dia suka belajar. Ya. Lupakan kata fisika. Fisika tidak bisa ia lupakan. Ya, fisika tidak bisa ia lupakan karena dia suka belajar semua mata pelajaran. Nah, itu tadi narasinya. Ini sebenarnya dialog tadi itu saya jadikan narasi. Saya ulangi. Georgesa tertarik dengan mata pelajaran fisika sejak SMP. Ya. Alasannya karena pada dasarnya dia memang suka belajar fisika. Tidak ada kata untuk melupakan belajar fisika. Karena semua mata pelajaran George suka. Nah, itu dalam bentuk narasinya. Nah, ini gampang sekali, kita cari lagi. Apakah masih ada yang perlu dijadikan? Nah, ini lagi. Mulai dari mana ini? Mana tanda petiknya? Oh, ini. Ya, saya ingin jadi ilmuwan. Nah, ini kata dia, kata George. Nah, ini kita bisa narasikan. Ya, hilangkan sayanya. Georgesa bercita-cita jadi ilmuwan. Ya, karena menurutnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hidup manusia menjadi nyaman. Dan dia berharap kalau menjadi ilmuwan bisa membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Itu dalam bentuk narasinya. Saya ulangi. Georgesa bercita-cita ingin jadi ilmuwan. Karena menurutnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hidup manusia menjadi nyaman. Ya. Dia berharap kalau menjadi ilmuwan bisa membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Itu dalam bentuk narasi tanpa dialog. Oke, kita ke ini ya, tadi. Bacalah teks biografi Georgesa, sejenis dari Papua. Baca kembali hasil kerjamu pada pembelajaran. Nah, ini tujuan utamanya. Ubahlah, kan ini sudah dikerja. Sudah dibahas. Ubahlah pola penyajian teks biografi tersebut menjadi naratif utuh tanpa dialog. Oke, saya perlihatkan hasilnya. Sudah ada. Bisa dilihat di sini. Tadi saya sudah perlihatkan yang sebelumnya yang sudah diubah. Nah, coba lihat. Ini yang sudah diubah polanya menjadi naratif utuh tanpa dialog. Ini bisa dilihat di layarnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini tidak ada dialognya. Sudah tidak ada. Kita cari tadi bagian yang ada dialognya. Kita cari tadi di paragraf keberapa itu ada dialognya. Oh, ini. Saya tertarik fisika. Ya. Nah, tidak ada betul dialog. Paragraf keberapa tadi ini?
Kita cari dulu paragraf keberapa ini sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Paragraf ke-6. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebrilianan. Oh, dia tidak ada dibahasakan. Nah, ini perbandingannya ya. Nanti kalian bisa lihat ini. Ini teks aslinya sebelum diubah polanya yang masih ada. Nah, kalian nanti bisa bandingkan. Nah, misalnya di sini ada dialog. Ya, ini. Semua anak mama tidak manja. Apakah masih ada di sini? Ya. Cuma ini dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, tapi tanpa mengubah tujuannya, dan dialog diubah menjadi narasi. Oke? Bisa dipahami materi kita pada pertemuan kali ini, Naya dengan Marda? Iya, Pak. Ya, bisa ya, karena ini gampang sekali, Ji. Tidak terlalu susah. Ya, Munawir dari mana ini? Baru cari HP Pak untuk menghotspot Pak. Oh. Habis betah Pak. Oh, habis. Tidak masalah bagi saya karena ada di rekamannya ya. Jadi kalau terlambat masuk kan bisa lihat rekamannya. Jadi materi kita ini tadi ya. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke, nanti Munawir bisa lihat rekamannya ya. Karena sudah selesai Munawir, materinya sedikit saja. Ini. Oke, Pak. Menceritakan kembali biografi yang dibaca. Materinya cuma ini. Langsung tugas. Tapi sudah saya jelaskan secara detail. Ya, nanti ada di rekaman. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi materi kita adalah menceritakan, bukan menceritakan, ya, menuliskan, ya. Kita mau menuliskan sebenarnya. Nah, jadi saya kasih simpulkan, polanya itu ada dua, ada dalam narasi dan dialog. Contoh yang menggunakan narasi full, biografinya B.J. Habibie. Contoh yang menggunakan narasi dan dialog itu Georgesa. Nah, di sini kita mau mengubah pola penyajian teks yang ada dialognya dirubah menjadi narasi full. Ya, saya sudah perlihatkan tadi dan saya akan kirim di WhatsApp. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-19 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.